Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Saya Ivana Animita Diastuti, NIM 089, akan menjadi moderator dalam presentasi online kali ini yang berjudul Gambar Umum Manajemen Model Kerja. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan para presenter yang akan membawakan materi hari ini. Pertama, saya sendiri, Ivana NIM 089. Yang kedua ada Melia NIM 109, Maulidia NIM 151. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Maulidia Nihayatul NIM 151. Konsep model kerja. Model kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model kerja neto. Model kerja neto yaitu perbedaan nilai uang antara aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu model kerja bruto, yaitu investasi perusahaan dalam aset lancar seperti kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan. Peran penting manajemen model kerja. Bagi perusahaan kecil, liabilitas jangka pendek adalah sumber utama dari pendanaan eksternal. Perusahaan jenis ini tidak memiliki akses ke pasar modal berjangka panjang. Selain mendapatkan hasil penggadaian bangunan, perusahaan yang bertumbuh cepat lebih besar juga menggunakan pendanaan liabilitas jangka pendek. Adanya alasan inilah menyebabkan para manajer keuangan dan staf keuangan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk berbagai masalah model kerja. Jadi, manajemen model kerja adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada hal lainnya dalam proporsi waktu manajer keuangan yang harus didedikasikan untuk hal tersebut. Akan tetapi yang paling penting adalah pengaruh keputusan model kerja atau resiko pengembalian dan harga saham perusahaan. Profitabilitas dan resiko. Dua isu utama dalam pengambilan keputusan manajemen model kerja yang baik meliputi: pertama, tingkat investasi aset lancar optimal. Perusahaan harus menentukan seberapa besar aset lancar yang perlu diinvestasikan untuk mendukung operasional harian tanpa mengganggu likuiditas investasi. Yang kedua, mendukung investasi aset lancar dengan komposisi yang tepat atas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Berbagi isu model kerja. A. Jumlah optimal aset lancar. Untuk menentukan jumlah aset lancar, pihak manajemen juga harus mempertimbangkan profitabilitas dan resiko. Semakin besar tingkat aset lancar, semakin besar likuiditas perusahaan. Jika proporsi komponen lainnya tetap, dengan rumus return on investment sama dengan laba neto dibagi dengan jumlah total aset, yaitu penjumlahan dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Dua prinsip dasar utama dalam keuangan ada dua, yaitu profitabilitas berbanding terbalik dengan likuiditas. Yang kedua adalah profitabilitas berbanding lurus dengan resiko. Berbagi isu model kerja yang kedua adalah klasifikasi model kerja. Klasifikasi berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi: yang pertama, model kerja permanen, model kerja atau tulang punggung sehingga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum jangka panjang. Yang kedua ada model kerja sementara, adalah investasi pada aset lancar yang berubah-ubah sesuai kebutuhan musiman. Pendanaan aset lancar. Pendanaan aset lancar yang merupakan bauran jangka pendek dan jangka panjang bertujuan untuk mendukung model kerja perusahaan. Pendanaan jangka pendek digunakan untuk kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun, seperti pembayaran modal kerja. Sumber pendanaan jangka pendek meliputi kredit usaha, kredit dagang, pinjaman dari bank yang tidak lebih dari 1 tahun, surat-surat berharga, piutang, persediaan barang dagang. Yang kedua, pendanaan jangka panjang digunakan untuk membeli aset dan peralatan, membiayai model kerja, dan mendukung penelitian dan pengembangan bisnis. Contoh pendanaan jangka panjang meliputi pinjaman bank, obligasi, leasing, bentuk pembiayaan utang lainnya, instrumen ekuitas publik dan swasta. Perkenalkan, nama saya Melia Holis Hatunifa, NIM 202412109. Saya dari kelompok 7 Manajemen Keuangan dan Investasi. Pendekatan lindung nilai. Pendekatan lindung nilai merupakan metode pendanaan yang menyeimbangkan semua aset dengan instrumen pendanaan yang waktu jatuh temponya mendekati.
Jenis pendekatan lindung nilai yakni diverifikasi portofolio, membeli saham siklus dan kontrasiklus untuk mengurangi resiko kerugian. Buying hedge, membeli instrumen lain untuk mengimbangi resiko kerugian. Selling hedge, menjual aset untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Pendanaan jangka pendek versus jangka panjang. Semakin pendek waktu jatuh tempo liabilitas utang perusahaan, maka semakin besar resiko perusahaan tidak mampu memenuhi pokok maupun bunganya. Jadi, mengikat dana ke aset jangka panjang dan meminjam dana berjangka pendek membawa resiko perusahaan tidak mampu memperbarui pinjamannya. Tingkat bunga jangka pendek juga lebih banyak berfluktuasi daripada tingkat bunga jangka panjang. Keuntungan dan kerugian risiko versus biaya. Resiko antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang harus diseimbangkan dengan biaya bunganya. Semakin lama jadwal jatuh tempo utang, maka semakin mahal juga biayanya. Secara umum, utang jangka pendek mempunyai risiko yang lebih besar daripada utang jangka panjang, tetapi juga lebih murah. Perusahaan harus menyeimbangkan antara risiko dan biaya. Pilihan pendanaan yang lebih aman atau jangka panjang biasanya lebih mahal, sedangkan yang lebih murah atau jangka pendek lebih beresiko. Menggabungkan struktur liabilitas dan keputusan aset lancar, ketidakpastian dan margin keamanan. Keputusan tidak dapat meminjam dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan kas yang mendadak, maka margin keamanan dapat memenuhi dengan meningkatkan tingkat aset lancar terutama kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan memperpanjang jadwal jatuh tempo. B. Risiko dan profitabilitas. Keputusan tentang margin keamanan yang berdasarkan oleh pertimbangan risiko, profitabilitas dan juga sikap manajemen terhadap risiko tersebut. Setiap solusi seperti meningkatkan likuiditas, memperpanjang jadwal jatuh tempo, atau kombinasi akan mengurangi kemampuan pencapaian laba perusahaan.